Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Liberty. Siang hari ini Liberty berada di Kampung Setono, Kampung Batik Laweyan, kampung tertua yang ada di kota Solo ini. Bahkan keberadaan dari Kampung Batik Laweyan ini lebih tua dari keberadaan Kesultanan Pajang abad 15 silam. Sebelum ada Keraton Pajang, Kampung Batik Laweyan sudah lebih dulu ada. Cuman kali ini Liberty tidak akan membahas masalah itu Kampung Batik Laweyan atau itu Keraton Pajang. Kali ini Liberty akan membahas masalah adanya semacam bangunan mihrab atau musola di setiap rumah-rumah yang pada saat itu merupakan saudagar dari Kampung Batik Laweyan. Untuk lebih jelasnya, Liberty akan bertemu dengan salah satu pemilik dari musola yang ada di rumah. Musola ini pastinya usianya sudah ratusan tahun. Pasalnya kondisinya kayunya tampak mulai semacam mengkeret ya, tapi masih bagus kualitasnya, kayu jatinya masih bagus sekali. Untuk lebih jelasnya Liberty langsung ketemu dengan ahli waris dan pemilik dari mihrab ini. Kalau boleh tahu Bapak namanya siapa Pak? Saya Rosyadi. J. Rosyadi. J. Terus tinggalnya nggih asli Kampung Batik Laweyan ini Pak J? Betul, saya lahir juga di rumah ini. J. Terus kemudian besar juga di sini. J. Insya Allah nanti husnul khotimah di rumah ini juga. Kalau sekarang Bapak Rosyadi usianya berapa Pak? Saya 77. 77. Iya, jadi Pak, saya akan tanya masalah ini loh Pak. Nah, ini adanya semacam apa Pak J? Mihrab napa-napa niki Pak? Oh ya, ya. Nah, mihrab pengimaman ya. J. Itu maksudnya apa Pak Rosyadi? Begini, kalau ini saya sendiri sudah tidak mengalami untuk sholat di sini, untuk sholat ya. J. Lah dulu dari yang saya itu memang dulu untuk iktikaf, jadi semacam kalau mungkin di Buddha itu yoga apa semedi apa-apa gitu. Tapi waktu yang saya dulu itu di sini untuk sholat. Bahkan sholat tarawih itu mengundang sanak saudara di sini, atau mungkin ya hanya dengan bapak ibu, kemudian dengan putra wayah yang ada di sini, itu sholat tarawih disanakan. Sebab katakanlah seperti di Masjid Al-Ma'ruf itu 45 itu baru didirikan, jadi masih dengan tetangga sini, terus kemudian sholat di situ. Jadi ini fungsinya untuk sholat. Iya, dan berarti ini mihrab pengimaman gitu Pak Rosyadi? Betul. Itu dulu begini ceritanya ya, supaya soft itu supaya softnya bisa bertambah banyak, makanya pengimamannya maju. Jadi imamnya sendiri di sini, kemudian di belakangnya langsung soft, bisa untuk 2 atau 3 soft gitu, jadi 3 baris gitu. Terus anunya imamnya maju 1 gitu. Jadi ngirit tempat itu sebetulnya. Itu berarti usianya udah berapa tahun itu Pak Rus? Itu kalau usia begini, saya di sini bapak itu sudah, bapak ibu itu sudah sholat di sini. Ibu itu lahirnya tahun 21, rumah ini sudah ada. Jadi ini rumah ini berdiri sekitar 1890 berapa begitu. Jadi ibu saya usia 21 pada waktu itu sudah ada rumah ini. Sehingga saya menghitung kira-kira ya 1900 dikurangi sedikit 1890 berapa itu rumah ini. Terus ini berarti termasuk kalau misalnya kalau cuaca baik siang, pagi ataupun malam hari jika hujan, berarti tidak perlu ke masjid nih Pak Rus? Iya, ya enggak perlu. Jadi langsung saja apa itu sholat di sini, anak cucu dipanggil ke sana. Kalau saya karena tahun itu belum ingat kalau yang itu di sini
Kalau bapak ibu memang itu dulu mesti sholatnya di sini gitu. Tapi kalau sekarang udah nggak difungsikan lagi gitu Pak Rus, semacam musolanya ini luasnya berapa dan apa masih difungsikan Pak Rus? Sekarang ini karena masjid sudah banyak ya, jadi Iya. di sekitar ini juga masjid banyak. Kemudian ini luasnya dulu ya, luasnya itu kira-kira berapa ini ya? 5 kali 5 lah, 25 meter. 25 meter nggih. Iya, iya. Nggih, 5 kali nggih. 5 ya, 25 meter persegi. Dan itu bisa 3 soft. Jadi kalau nanti Pak D, Bude, ibu saya itu kan ragil. Jadi kalau Pak D kemudian pada sok nginep di sini dulu, itu ya pada sholat di sini makmum sama simbah. Itu dulu begitu. Pak Rus kok kenapa udah nggak dipakai, nggak difungsikan lagi, kenapa Pak Rus? Ya itu tadi, kalau mulai dari ayah ibu saya itu sudah lebih ke masjid. Jadi dan itu kan dari kayu semua, kayu belabak kayu itu ya di sini itu. Nggih. Dan itu agak pendek sehingga lebih nyaman kalau ke masjid begitu. Oh panas gitu ya Pak Rus? Ya, jadi Oh, kemudian iklim, apalagi sekarang iklimnya kan sudah berubah. Jadi di atas itu tuh panas, sumuk gitu, oh. sumuk. Kan bisa dikasih kipas angin Pak Rus? Nggak usah dipakai kipas angin. Wong itu di atasnya itu penjagaan pirsa itu kan pada bolong-bolong. Nggih. Itu sebetulnya angin. Lah itu ada ventilasi no. Iya, sirkulasi juga. Sirkulasinya bagus, ada ventilasinya no. Dan lagi penjagaan pirsa kalau sekarang internet itu bukan internet, itu blabak semua di dalam. Nggih. Itu blabak semua 2 cm loh blabak. Jadi kalau sebetulnya sudah dingin, sudah lumayan dingin gitu. Dingin dalam arti tapi ya agak pendek, terus kemudian ya sekarang orang lebih efisien. Kalau misalnya sekarang sudah sholat aja di masjid bareng jamaah di masjid itu lebih enak. Ini berarti bisa dikategorikan bisa masuk ke cagar budaya kan, nilainya usianya udah lebih dari 100 tahun Pak. Ya mestinya begitu. Yang membuat peraturan cagar budaya kan bukan saya. Kalau saya misalnya begitu, ya saya hanya memelihara ini peninggalan dari eyang saya. Saya memang di sini kan sudah dijadikan, kalau saya boleh mengatakan apa ini namanya situs ya. Jadi situs itu benda peninggalan, benda yang ditinggalkan sekian ratus tahun yang lalu. Nah ini salah satu benda yang ditinggalkan oleh eyang saya lebih dari 100 tahun. Pak Rus, kalau dulu tuh bisa dikatakan hampir semua saudagar Kampung Batik Lawian memiliki musola sendiri di rumah ya Pak? Kebanyakan gitu nggak Pak? Betul. Jadi yang saya juga pernah cerita juga begitu. Jadi biasanya di halaman depan sebelah kanan atau sebelah kiri. Yang lebih utama itu di sebelah kiri. Begini, di Selawian ini, saya tahunya di Lawian ini ceritanya Simba. Itu kan rumah itu harus ya, semua menghadap ke utara maupun ke selatan. Semua di sini. Lah, kalau membuat ini mihrab atau musola seperti ini itu di halaman depan sebelah kiri karena kita menghadap kiblat. Jadi di depan sebelah kiri. Kalau dia menghadapnya ke selatan, rumah itu menghadap ke selatan, itu biasanya ya halaman sebelah pojok kanan. Kebetulan Simbah sini itu menghadapnya ke utara, sehingga musolanya dibuat yang paling pojok sebelah kiri dari rumah itu, sehingga dia membelakangi rumah halaman semuanya. Jadi dia tidak dilewati orang untuk sholat, itu tidak dilewati di rumah itu loh. Itu biasanya begitu. Terima kasih Pak Rusadi. Demikian wawancara Liberty dengan ahli waris dari pemilik salah satu bangunan musola yang masih ada mihrabnya atau tempat pengimaman, sekalipun usianya sudah ratusan tahun, namun kondisinya masih bagus. Hanya beberapa temboknya yang semennya mulai mengelupas, tapi kalau kondisi kayunya kesemuanya masih bagus semua.
sudah ada yang dataran sidik. Nah, Yang udah kena air dan kena matahari itu ya sekuat apapun itu ya besok sudah mulai ada yang keropos-keropos dikit. bangunan sip. Demikian liputan Liberty yang menyoal masalah musola yang dimiliki oleh semua pedagang atau semua saudagar Kampung Batik Laweyan Solo.